pada saat kita tahapan identifikasi. Nah, kita lakukan rapat-rapat seperti ini untuk melakukan identifikasi dengan perangkat desa. Nah, itu. Nah, setelah itu dilakukan pembinaan agar perangkat desa mampu mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan di desa itu sendiri. Nah, tadi yang ketiga adalah kita melakukan bimbingan, BIMTEK ya. Oh, yang kedua. Nah, bimbingan teknis ini kita lakukan, kita kumpulkan petugas-petugas. Nah, kita lakukan bimbingan bagaimana tata cara pendataan dengan baik, dan BPS membantu di dalam penyusunan pedoman pengisian pendataan SDGs desa itu, seperti yang terlihat dalam slide ini. Nah, karena apa? Di dalam pendataan SDGs desa itu tidak ada buku pedomannya sama sekali. Petugas hanya dibekali tata cara memasukkan data ke Android. Nah, disitulah BPS berperan untuk membantu penyusunan pedoman SDGs desa yang ada 3 pedoman ya. Pedoman yang pertama itu pedoman pengisian pendataan SDGs desa, itu adalah untuk pendataan kuesioner rumah tangga dan individu. Sedangkan satunya lagi pedoman pengisian pendataan SDGs desa untuk kuesioner rukun tetangga. Sedangkan yang ketiga adalah pedoman untuk suplemen pendataan, yang di situ adalah mencakup kegiatan mengenai manajemen dokumen, manajemen di lapangan, dan lain-lain, alur dokumen, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam membantu di dalam pendataan SDGs desa. Nah, selanjutnya kita masuk untuk pengolahan datanya. Nah, pengolahan data kita membantu pembinaan di dalam pengolahan data dari data Dasawisma, bagaimana manajemen dokumen di dalam pengolahan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita membantu di dalam membuatkan pengolahan secara sederhana dengan menggunakan Google Form. Nah, itu sehingga data itu bisa diolah dengan cepat, yang tadinya hanya terkumpul dalam bentuk kertas bisa dikelola dan bisa disajikan di dalam pengolahan menggunakan Google Form ini. Nah, berikutnya yang keempat adalah diseminasi data. Nah, di dalam diseminasi data ini kita membantu di dalam desa itu, di dalam pembinaannya adalah yang terjadi yang tadinya itu kita membuat dalam bentuk publikasi. Nah, ini ada publikasi pesanggerahan dalam angka, ada publikasi profil desa, ada juga di sini yang dalam bentuk infografis, yaitu tingkat capaian vaksinasi. Juga tampilan website yang lebih inovatif dan lebih informatif. Nah, itulah penerapan yang keempat. Nah, tahapan proses bisnis yang kedua tadi, yang satu adalah yang membantu desa tadi, yaitu proses bisnis statistik. Yang kedua adalah dalam rangka Satu Data Indonesia. Desa Cantik berkontribusi positif dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Desa Pesanggerahan sudah menginisiasi pengajuan rekomendasi statistik yang ada di Kota Batu. Nah, penerapan SDI ini melalui pendampingan, yaitu yang kita dampingi adalah di dalam pembuatan formulir pemberitahuan dan pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik di desa. Jadi yang untuk
pendataan vaksin tadi sudah mendapatkan rekomendasi yang dilakukan, rekomendasinya juga sesuai aturan yang ada ke Kominfo dulu, setelah ke Kominfo, dari Kominfo baru dilanjutkan ke BPS. Nah, yang di sini ada dalam bentuk rekomendasi yang masuk itu ada belangko FS3, FKP dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah pembentukan unit statistik dan komunitas statistik. Nah, untuk unit statistik ini, kalau di desa itu mereka membuat SK Pokja Desa Statistik. Istilahnya kalau di BPS itu adalah IPDS-nya desa. Namun mereka membuat dengan SK itu SK Pokja Desa Cantik. Nah, sedangkan komunitas statistiknya yang di level desa itu sudah ada, anggotanya adalah yang dari Dasawisma tadi. Tapi kalau yang Pokja Statistik itu anggotanya adalah dari Kades dan perangkatnya, itu yang Pokja Statistik. Namun kalau untuk komunitas statistiknya sudah terbentuk, anggotanya adalah dari anggota Dasawisma. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama tahun 2021. Nah, selanjutnya pada akhir tahun itu seperti yang disampaikan Pak Dadang tadi, dari 100 desa itu dilakukan penilaian dan pada akhirnya diambil 15 desa cantik untuk dilakukan visitasi. Nah, visitasi dan ground check ya seperti dalam gambar ini adalah tim visitasi dari BPS Pusat yang melakukan visitasi dan ground check di BPS Kota Batu dan di Desa Pesanggerahan. Nah, dari 15 desa itu selanjutnya dipilih untuk 10 besar yang masuk. Dan kebetulan Desa Pesanggerahan masuk 10 besar dan mendapatkan award seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Ini adalah pembina statistik dari desa kami dan kepala desa menerima award yang diberikan oleh Kepala Bappenas bersama Kepala BPS RI. Nah, selanjutnya juga yang terakhir, pada saat yang pertama kita menerima SK penetapan 100 desa cantik, kami juga berkoordinasi dengan Ibu Wali Kota. Kita juga menyampaikan SK-nya ke Ibu Wali Kota. Ibu Wali Kota welcome, mendukung dan menerima dengan baik. Dan di akhir Desember kemarin kita menerima award. Kami juga dengan tim dari desa, juga dari BPS, menghadap ke Ibu Wali Kota menyampaikan bahwa Desa Pesanggerahan menerima award dari 10 desa itu. Kita laporkan, bahkan Ibu Wali Kota maunya harus semuanya, tetapi ya tenaga kita juga terbatas sehingga belum bisa memenuhi semua desa dalam 1 tahun, tetapi kami tetap bertahap untuk selanjutnya membina desa yang ada di Kota Batu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kira-kira ke depan apa yang harus kami lakukan? Nah, inilah yang akan kami lakukan di tahun 2022. Kegiatan Desa Cinta Statistik tidak hanya dilakukan pada tahun 2021 saja, tetapi merupakan kegiatan yang akan berkelanjutan. BPS Kota Batu menambah jumlah desa yang dibina di tahun 2022. Yang kita usulkan lagi adalah 2 desa, yaitu Giripurno dan Desa Torongrejo. Dan selanjutnya program Desa Cantik tahun 2022 tidak sama lagi seperti sebelumnya. Tidak hanya sekedar pendampingan pada penyusunan profil dan monografi desa saja. Kita tetap fokus pada program peningkatan literasi statistik bagi perangkat desa, agar para perangkat desa mampu membuat kebijakan berdasarkan data yang dihasilkan. Dan selanjutnya
pembinaan yang kita lakukan juga bagaimana kegiatan ini bisa membantu desa dalam melaksanakan apa yang menjadi kewenangan desa itu. Yang kedua, desa memiliki database penduduk beserta variabel-variabelnya, sehingga apabila dibutuhkan oleh instansi di atasnya maupun kementerian, tidak harus Kementerian A melakukan pendataan ulang, Kementerian B melakukan pendataan ulang, namun dari data yang dihasilkan ini sudah bisa memotret kondisi desa yang ada pada saat itu. Sedangkan yang ketiga, program Desa Cantik tahun ini bersifat tematik, fokus pada tema tertentu sesuai dengan kebutuhan desa. Yang keempat, ditargetkan program tahun ini menghasilkan data yang kemudian dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan desa di tahun yang sama maupun tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi